Pak Wahidin Halim, yang saya hormati, moderator, dan para hadirin yang hadir pada acara apa namanya Ngobras, ngobras, saya tidak tahu apa itu. ngobrol politik dan sosial masyarakat, Pak. Oh gitu. Nggak ada agama. Saya senang menyaksikan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemantik, bisa juga diartikan jangan banyak bicara. Karena banyak yang mau bicara. Ya. Itu yang pertama. Pemantik juga itu hanya untuk mengingatkan tema pembicaraan kita. Hanya mengingatkan. Yang mengarahkannya nanti tema itu supaya tetap dalam tema, jalur tema moderator. Hadirin yang terhormat, kelas menengah itu adalah strata sosial ekonomi yang berada di antara kelas pekerja dan kelas atas. Mereka yang termasuk kelas menengah memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli kemewahan kecil seperti berlibur dan makan di restoran. Namun juga bergantung pada pinjaman untuk barang-barang mahal seperti rumah dan mobil. Bisa makan di restoran, bisa tidur di hotel menengah juga. Ya. Tapi tetap pinjam. Tapi ada cicilan. Adapun buruh, pekerja, pegawai, tenaga kerja, anak buah atau karyawan, pada dasarnya adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun bentuk lainnya kepada pemberi kerja atau pengusaha atau majikan. Mungkin juga biasa kita sebut bos. Adapun kelas atas, bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam masyarakat modern adalah kelas sosial yang terdiri dari orang-orang dengan status sosial tertinggi. Biasanya adalah anggota masyarakat terkaya dan memiliki kekuatan politik yang besar. Menurut pandangan ini, kelas atas umumnya dibedakan oleh kekayaan luar biasa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebelum abad ke-20, penekanannya adalah pada aristokrasi. Kalangan aristokrasi bangsawan, generasi berstatus bangsawan yang diwarisi turun-temurun, bukan hanya sekedar orang kaya baru. Kita hubungkan dengan tema yang kita sebut ATA. Tadi sudah dijelaskan oleh moderator, ATA apa tadi itu? Babu. Itu perempuan. Laki-laki jongos. Ya. Dalam bahasa biasa kita sebut budak. Mata merupakan kasta terendah dalam strata sosial masyarakat suku Bugis Makassar. Mereka terdiri dari budak atau orang-orang yang diperintah karena terlilit utang, melanggar pantangan adat, dan lain sebagainya. Pada masa Yunani kuno, sebelum Masehi ini, sudah dikenal demokrasi. Demokrasi itu memang asalnya dari sana, dari Athena. Demokrasi Yunani kuno hanya menjadi hak ratusan warga kalangan atas di kota Athena.
hanya ada berapa 400-500 warga kota Athena, itulah yang berhak melaksanakan, menikmati demokrasi. Ada 4 kalangan warga yang tidak punya hak dalam demokrasi Yunani kuno. Yang pertama yaitu orang asing yang tidak ikut dalam parlemen. Ya. Yang kedua ialah warga perempuan. Perempuan tidak punya demokrasi di Athena. Yang ketiga anak-anak. Dan yang keempat yang kita bicarakan sekarang, yaitu budak atau yang kita sebut ata. Kalau begitu, ata di negeri kita sekiranya masih ada, kalau masih ada, karena memiliki hak dalam demokrasi, misalnya mungkin ikut pemilu, pilkada, tentu lebih bagus dibanding dengan ata pada masa demokrasi Yunani kuno yang tidak memiliki hak berdemokrasi. Hadirin yang terhormat, ata memang berkonotasi negatif. Coba bedakan rasanya. Ungkapan saya berikut. Coba kita rasa-rasa. Ya, pakai perasaan kita. Saya akan mengungkapkan hal berikut. Misalnya saya bilang, Wijaata. Coba kita rasakan. Mereka kalau dia bilang, Wijaata memang toko iko, bisa dirasakan toh. Saya bilang ungkapan yang lain. Wijato ajo ki ustas. Ya. Wijato bone. Wijato lu. Berbeda rasanya toh. Pasti berbeda rasanya. Ungkapan wijaata terkandung di dalamnya perendahan martabat. Sedang ungkapan wijato ajo, wijato lu, wijato bone terkandung di dalamnya rasa kebanggaan. Ya. Kalau kita mengatakan wijato bone ki, saya menghormati Anda sebagai orang bone. Tapi kepada orang yang sama saya katakan wijaata memang tokoigo. Beda rasanya toh. Sebagai pemantik itu saja ya, itu saja. Ini ada antropolog kita, Pak Udin Halim akan mengulas lebih jelas, lebih terang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panel diskusi, kedua pemantik kita akan kita dengarkan lebih dulu. Pak Wahyudin, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ketua atau Imam Besar Al-Markas Al-Islami sekaligus Rektor Universitas Islam Makassar, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri, LCMA, Bapak Profesor Dr. Haji Kasimata Rema yang saya hormati, muliakan, dan selalu banggakan, guru kami di luar maupun di dalam kampus, Bapak moderator yang kalau dari luar tampaknya kami bersaudara karena sama-sama mengembang nama family Halim, Pak Fahir Halim, yang memoderatori kegiatan ini yang juga saya hormati, dan tentu saja Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, hadirin hadirat yang mengikuti ngobras hari ini di Al-Markas yang sudah dilaksanakan beberapa pekan terakhir. Berbahagia bisa sholat subuh berjemaah dan hadir kembali di pelataran Al-Markas ini dan berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mendiskusikan sebuah tema
yang ketika pertama kali diajak untuk berbincang oleh pengurus yaitu Profesor Dr. Mustaq Mustafa, saya sempat bertanya-tanya atau menduga-duga kira-kira apa ilatnya ini ya. Apa latar belakangnya atau kira-kira sasaran komunitas yang dituju dengan topik ini. Ya, jadi kelas menengah dan mentalitas ATA di tanah air atau mungkin di Sulsel secara khusus. Nah, alhamdulillah Prof. Kasim tadi sudah mendefinisikan tentang kelas menengah itu, dan saya kira tidak akan saya tambahkan kecuali bahwa kelas menengah itu ditandai dalam sosiologi oleh beberapa hal yang umum. Pertama adalah tentu saja tingkat ekonomi yang berada di level pertengahan, ya namanya saja middle class. Ya, dia belum kaya raya tapi juga tidak lagi tergolong miskin. Yang kedua adalah level pendidikan yang lebih merata atau yang lebih baik, paling tidak sudah menempuh pendidikan menengah, ya. Kemudian memiliki mobilitas sosial yang lebih intens, ya mudah kemana-mana, sudah melintasi bukan lagi sekedar melintasi batas desa, juga kecamatan, tapi bahkan mungkin melintasi batas provinsi dan negara. Yang tentu saja tidak bisa dilakukan oleh kelompok miskin atau bawah. Tapi yang lebih penting yang mungkin menjadi tujuan tema ini adalah kelompok kelas menengah itu memiliki peran dalam perubahan sosial politik yang sangat penting dalam masyarakat. Ya, sehingga sekalipun secara demografis mereka mungkin urutan 2 setelah kelompok miskin atau kelompok bawah, tetapi signifikan di dalam menentukan perubahan-perubahan sosial politik dan juga budaya dalam masyarakat. Bahkan kelas menengah inilah sebenarnya yang paling intens menunjukkan kelasnya ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang disebut dalam golongan OKB, orang kaya baru, ya, selalu menampilkan status sosialnya atau perubahan status sosialnya. Yang dalam budaya Sulsel, tempat yang paling baik untuk itu atau paling efektif untuk itu sebelum mengenal media sosial namanya pesta perkawinan, ya. Jadi pesta perkawinan, kata peneliti tentang perkawinan Bugis namanya Susan Miliar Bolar, itu adalah pentas yang paling semarak untuk menampilkan status dan perubahan atau peningkatan status sosial dalam masyarakat Sulsel. Pulang haji. Juga pulang haji, ya. Jadi Bekasi tambahkan. Di situ juga ditampilkan, Prof. Karena nanti di situ cipok-cipoknya itu, matulili itu ditampilkan, ya. Jadi kita jangan heran kalau orang Sulsel itu paling ribet kalau urusan perkawinan, kata guru saya Profesor Campbell McKnight, ya. Karena memang di situ pameran status, baik dari host atau sahibul bait yang menikahkan anak maupun juga tamu. Ya, sahibul bait itu yang menikahkan anak itu ingin menampilkan bahwa kami sudah naik kelas. Pertama, kami sudah haji semua. Yang kedua, maharnya anak kami sudah di atas 100 juta. Jadi jangan lagi menganggap kami ini sebagai ATA atau Tomardeka, ya. Ya, kemudian tamu ingin menunjukkan aksesoris yang mereka miliki, ya. Baik itu merupakan, kalau ibu-ibu hajah tadi Prof. Kasim sebut, apakah emasnya sudah mulai siku sampai pergelangan? Kalau ibu-ibu, apakah emas dubainya sudah menjuntai mulai leher sampai bukan lagi dada tapi juga pusar? Di bawah pusar mahal dan sebagainya. Ya, makanya memang salah satu barangkali keunikan, ya, tapi juga mungkin faktor dinamika sosial masyarakat Sulsel itu adalah karena status, ya. Kata sekali lagi merujuk kepada pakar sejarah Bone, Profesor Dr. Campbell McKnight, beliau pernah mengatakan di Sulawesi Selatan itu, ya, in South Sulawesi everything is about status. Di Sulawesi, kata beliau, itu segala sesuatunya adalah status. Untuk mencari status, mempertahankan status, menaikkan status, itu kebanyakan kerjanya orang-orang Sulawesi Selatan. Ini saya agak sedikit menyindir sebenarnya. Maka apapun ingin dijadikan sebagai status. Ya, termasuk tadi Prof. Kasim sebut gelar haji. Ini udah banyak diteliti.
ada mahasiswa saya di S3 yang saya promosikan, itu judul disertasinya Aji Wugi, persetubuhan atau perjumpaan agama, budaya dan tradisi dan budaya populer. Dia meneliti tentang Segeri Pangkep. Dia mengatakan salah satu keunikannya Segeri atau Pangkep secara umum itu dalam kategori ekonomi di Sulsel itu termasuk di bawah. Tapi jemaah hajinya paling banyak, waiting listnya paling panjang. Nah, gitu. Ini karena apa? Karena salah satu cara bagi masyarakat kelas bawah untuk naik kelas itu yaitu termasuk menabung sepanjang hayat lalu kemudian naik haji. Dan setelah itu Bapak Ibu sudah tahu lah gimana mereka diperlakukan di pengantin. Ya saya kira pengaji. Ya aja gitu teman-teman kiawa. Ya kun itu sudah pindah seperti itu dan sebab haji nih. Ya kita mau mengantar maparola ini ceritanya. Ya dan saya kira kita semua sudah tahu bahwa dalam masyarakat Sulsel itu stratifikasi sosial itu memang sangat ketat ya. Ada namanya wari ya, ada beci, dalam Pangandaran ada kriteria-kriteria itu ya. Selain ada ya ada wari, ada bicara dan seterusnya. Dan di masa lalu ini ada lembaga adat yang memastikan bahwa orang menikah tidak kemudian menyalahi adat, yaitu bangsawan harus menikah dengan sesama golongan bangsawan. Tetapi kita tahu bangsawan pun punya klasifikasi yang dalam masyarakat Sulsel baik Makassar maupun Bugis yang paling tinggi disebut dengan anak matola. Dalam bahasa Indonesia mungkin putra mahkota. Di bawahnya itu ada level anak arung atau biasa diperpanjang menjadi anak karung, yaitu golongan bangsawan tinggi tetapi tidak lagi berkualifikasi untuk menjadi putra mahkota atau mengganti raja yang meninggal. Di bawahnya ada klasifikasi taudeceng. Ya, di bawahnya lagi dan ini yang paling banyak dan bisa kita sebut dalam bahasa Indonesia kelas menengah yaitu Tomaradeka atau Tosama. Dan di bawahnya barulah masuk kelompok Ata. Ya. Nah, dari mana asalnya stratifikasi sosial ini? Ya, kita tentu bisa mengingat dalam sejarah sosial setiap kerajaan itu bermula dari kemunculan Tomanurung. Tomanurung ini sendiri sudah dipandang memiliki keunikan. Pertama, darahnya putih. Makanya berbeda dalam konteks sosiologi Indonesia, bangsawan disebut dengan darah biru. Kalau di Sulsel itu darah putih, tapi bukan darah UT ya. Ibu-ibu, beda lagi kalau darah UT. Dan konon kabarnya pernah ada bangsawan seperti itu dulu yang kemudian tertikam, yang keluar itu bukan darah merah, tapi darah putih. Begitu murninya darahnya, karena identik dengan makhluk yang berasal dari langit. Jadi ada setengah malakuti, setengah malaikat, ya setengah atau setengah jin, setengah manusia gitu. Ya, dan karena itu disebut sebagai askrib status yang tidak bisa diraih oleh orang yang memang dari sononya, dari takdirnya, dari kelahirannya tidak memiliki darah merah. Darah putih. Tapi dalam masyarakat Sulsel, bagi kita yang tidak masuk dalam level ini tapi ingin memegang peran penting dalam perubahan politik atau memegang posisi penting dalam masyarakat atau dalam kata lain menjadi elit, nah itu dimungkinkan dengan menapaki 4 sulapa. Ini ada 2 kategori 4 sulapa. Ya, ada secara keturunan Tomaradeka, kemudian keturunan Todeceng, itu berpeluang untuk memegang posisi-posisi penting dalam masyarakat selama itu bukan sebagai raja, arumatoa, ya dan jabatan-jabatan yang setara di semua tempat di Sulawesi Selatan, yaitu dengan mencaji pertama-tama Towaca. Ya, Tocakade dalam bahasa Makassar. Tapi dalam konotasi modern itu menjadi profesional dalam satu bidang pengetahuan. Representasi terbaik mungkin adalah B.J. Habibie. Ya, jadi menjadi orang yang ahli pada satu ilmu sehingga dia dihargai dalam masyarakat. Kalau dalam masyarakat tradisional itu menjadi tukang, pangre aju, pangre besi, pangre lopi. Ya, pangre kita lain lagi. Ya, nanti ada perdebatan apakah itu asalnya dari kata pangre. Ya. Yang kedua adalah menjadi tosugi. Ya, orang kaya, saudagar. Ya, dalam bahasa modern pedagang. Contoh dalam masyarakat Bugis Makassar itu adalah ya Bapak Yusuf Kala, ya. Ya, saya pernah tulis di koran Fajar ya dulu lama sekali. Itu 4 Yusuf yang merepresentasikan
Sulapa dalam masyarakat Bugis Makassar. Yang pertama tadi Toaca berarti Baharudin Yusuf Habibi. Yang kedua adalah Tosugi yaitu Muhammad Yusuf Kala. Yang ketiga adalah menjadi Toarani. Oh, kalau dulu mungkin punya ilmu kanuragan, ya, punya ilmu silat, punya ilmu kebal, sehingga dia diperhitungkan dalam masyarakat. Kalau dalam terminologi modern itu menjadi tentara. Makanya dulu orang kalau sudah selesai dari akabri dan menyandang pangkat letda, ya 2 balok, bisa menikahi anaknya Karaengah, anak Puang. Ya, ada contoh yang terbaik, ya, Mayor Jenderal Muhammad Galib itu dari Belawa, kampung saya. Tapi dia menikahi seorang Andi, dan itu bangsawan tinggi. Ya, karena dia tentara, jadi naik kelas. Contoh yang terbaik di Sulsel, siapa yang mendirikan ini? Artinya yang mensponsori pendidikan markas. Ya, almarhum Muhammad Jenderal Yusuf. Yusuf lagi. Nah, yang keempat, salah satu media atau jalan untuk mobilitas vertikal dalam masyarakat Sulsel, kalau kita bukan kalangan bangsawan, adalah menjadi topang kita. Ya, atau tusulesana. Ya, caranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Dulu panggil kita sih itu ilmu segala ilmu. Kalau belakangan ya selamat datang Prof. Musari. Kalau sekarang itu identik dengan ulama. Makanya dalam masyarakat Sulawesi Selatan dikenal istilah menjadi panggitannya. Nah, ya, atau ini Mekah menjadi panggita nih. Ya, dulu orang kalau mau bertobat dan ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa dia sudah bertobat, bukan lagi panga, bukan lagi perampok, bukan lagi pak balok, peminum balok, dia pergi ke Mekah, pulang ke Mekah pakai peci haji, maka masyarakat akan menganggap dia sudah tobat. Tobat ni nasa yanu, atau kita ni anu pulih nasa Mekah. Nah, ini sebenarnya yang bagus kita teliti bahwa ternyata dalam masyarakat Selatan penghargaan terhadap topang kita itu pernah mencapai masa yang begitu indah sehingga alumni misalnya pesantren tradisional ya, termasuk Pak Kiai ini atau di Sengkang, Asadia, dan dakwah Wali Irsyad di Mangkoso dan sebagainya yang kebanyakan berasal dari kalangan bawah, kalangan miskin tapi sekolah di pesantren lalu punya ilmu yang tinggi, ternyata nanti ini bisa duduk sederajat dengan dengan bangsawan. Karena ada transformasi perangkat agama atau pakai masyarakat di Sulsel akibat pesantren. Dulu kalau mau menjadi kate ya atau marbot atau imam atau kali itu harus bangsawan. Karena dia gak cocok apa boting na sebenarnya agungnya kotanya aku toh. Tapi setelah pesantren Asadia dan cabang-cabangnya berdiri di DI dan sebagainya dan melahirkan elit baru yaitu topang kita dalam masyarakat, itu tidak perlu. Yang penting ilmu agamanya tinggi. Dia bisa menjadi imam, menjadi khatib, dan ternyata yang menikahkan juga nanti anak Agumatua Wajo ya bukan lagi harus kali yang diangkat oleh raja, tetapi dan bangsawan, tapi cukup Ki Haji Muhammad As'ad. Makanya saya biasa di dalam penelitian saya mendisplay foto-foto almarhum Ki Haji Muhammad Yunus Martan itu duduk sederajat dengan Agumatua Wajo. Ki Haji As'ad misalnya itu diundang untuk bicara dan duduk berdekatan dengan Agumatua Wajo yang terakhir Yusuf yang keempat, Bang. Oh, Yusuf yang keempat dan itu mudah sekali. Yaitu Tuan Tasalamaka Syekh Yusuf Al-Makassari. Ini adalah topang kita kaliber dunia, diakui di 3 negara. Jadi sebenarnya Sulsel itu telah melahirkan non-bangsawan tetapi berprestasi secara global. Nah, cuma belakangan kembali lagi orang merujuk kepada buhul-buhul feodalisme untuk bisa bangkit sebagai elit. Padahal banyak jalurnya yang lain. Hanya masalahnya ternyata semua ya elit sebagian besar elit politik kita itu mau jalan instan. Dia mau meraih reputasi sebagai Tosugi, Topang Rita, Toaca, dan Topang Rita ini secara instan, maka muncullah yang kita lihat di media itu orang-orang yang ingin menjadi profesor secara secara abal-abal, secara instan. Nah, mereka mengira bahwa setelah meraih gelar itu secara instan, dia juga akan memiliki status dan menghargai dari masyarakat. Nah, sebagai kesimpulan, karena kita juga seperti Pak Kasim tadi, kita memanti diskusi saja, warisan
budaya yang masih membuat masyarakat dalam struktur yang begitu ketat itu memang masih berlangsung, dan mentalitas rata dalam masyarakat itu hidup dalam dua cara. Pertama karena memang ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum bisa move on, belum bisa yakin bahwa kita punya status sosial sudah berubah, dan juga secara genealogis tidak perlu lagi kita memperpanjang asumsi-asumsi bahwa kita lahir memang sudah berbeda. Tapi juga ada kelompok-kelompok elit yang melanggengkan sistem perbudakan itu dalam bentuk modern. Ya, misalnya memperlakukan pembantu kita, babu kita, jongos kita, memberi gaji kepada karyawan kita secara tidak manusiawi, memberi jam kerja yang hampir tidak punya waktu istirahat bagi mereka. Itu adalah bentuk pelanggengan tradisi ATA dalam masyarakat yang sebenarnya sudah seharusnya mencapai level demokrasi. Nah, tapi tadi Prof. Kasim menyebut perbedaan antara memanggil Iko ATA ko Iko, Iko Towajo ko atau Tobone. Nah, dalam masyarakat Amerika, karena mereka memang semua migran, ya imigran yang datang ke situ, tentu kita tidak bisa lupa bahwa di situ sudah ada suku Indian dalam berbagai bentuknya. Tapi karena mereka yang membangun Amerika, mereka meninggalkan feodalisme di Inggris, negeri awal mereka termasuk di Perancis juga. Maka ketika tiba di Amerika, yang membuat stratifikasi itu bukan lagi soal apakah Anda bangsawan tinggi atau tidak, apakah Anda bangsawan atau budak atau servant, tetapi apakah Anda kulit hitam atau kulit putih. Maka yang menjadi budak cukup lama dalam sejarah Amerika adalah kaum kulit hitam yang diimpor atau didatangkan dari Afrika untuk menjadi pekerja buruh pada perkebunan orang-orang kulit putih yang ada di bagian selatan Amerika. Dan ternyata sampai tahun 1965 itu pun masih berlangsung. Jadi saya pernah berkunjung ke berbagai tempat menapaktilasi perjalanan tokoh aktivis hak asasi manusia dan persamaan derajat warga sipil Amerika, namanya Martin Luther King. Ternyata di tahun 1960-an itu masih ada toilet untuk khusus kulit berwarna dan kulit putih. Jadi kalau kita mau kencing, tidak lagi laki perempuan saja, tapi lihat lagi kriterianya laki, tetapi laki kulit putih, laki kulit berwarna. Yang berwarna itu kulit hitam dan juga Latino. Jadi kalau salah masuk itu bisa digebukin. Kalau kita naik bus, busnya masih kosong, kita penumpang pertama tapi kita kulit hitam, kita boleh duduk di samping supir. Tapi kalau sudah ada kulit putih pertama, kita mundur ke belakang. Ada lagi yang naik kulit putih, kita ke belakang lagi. Sampai kemudian satu-satunya kursi yang tersisa ketika ada kulit putih yang naik adalah kursi yang kita duduki, maka kita turun. Maka sepuluhnya harus kulit putih. Dan diskriminasi seperti itu banyak sekali di berbagai fasilitas umum. Dan ini tahun 60-an. Di mana Amerika sudah mencapai demokrasi yang sebenarnya sudah cukup matang. Jadi memang saya tidak tahu, Prof. Kasim, masyarakat kita itu memang selalu mencari perbedaan, selalu mau unik, selalu mau istimewa. Ya, kata filosof dan antropolog Prancis namanya dari siapa namanya? Kenapa saya tiba-tiba lupa? Mungkin Prof. Kasim yang menulis distinction. Iya, satunya lagi yang modern sekali, tiba-tiba saya lupa. Ya mungkin akan nanti muncul. Itu katanya orang Perancis di abad modern juga, bahkan restoran mana yang Anda kunjungi itu menentukan kelas sosial Anda. Jadi kalau kita memakai mobil mewah itu tentu enggan singgah lagi di tapak-tapak itu. Tapi kalau Prof. masih, saya juga masih, Prof. Jadi artinya sampai dipikirkan di restoran mana kita singgah itu menentukan kelas sosial. Nah, saya tidak tahu kalau di Makassar ini apakah nanti ada perbedaan antara singgah di satu masjid tertentu dengan masjid yang lain. Kalau di Al-Markas berarti elit. Tapi ada di masa lalu, kalau kita masuk di satu organisasi sosial keagamaan, itu dianggap masuk di level kelas menengah. Tapi kalau hanya organisasi yang satu, masih dianggap kelas bawah. Ini sempat sebenarnya terjadi friksi juga di situ ya. Jadi bahkan organisasi keagamaan dijadikan sebagai penanda status sosial. Nah, bagaimana kita mengatasi ini? Ya, kita serahkan kepada bapak-bapak dan ibu untuk mendiskusikan. Yang jelas kesimpulannya Sulsel itu dari dulu sampai sekarang masih berkelas-kelas. Kalau sudah soal kebangsawanan dan lain-lain tidak relevan, dicari lagi cara lain untuk menunjukkan kelas sosial kita. Tapi yang paling menonjol untuk menentukan kelas sosial sekarang ini adalah politik. Kalau kita sudah punya kekuasaan politik,
maka status bangsawan pun bisa kita beli, ya. Dan ternyata ya anekdot tentang itu sudah semakin banyak. Ya, dan ternyata masyarakat kita juga kembali mengglorifikasi kebangsawanan ini sehingga kadang-kadang menjadi faktor kemenangan pialang-pialang politik tertentu dalam event-event politik di Sulawesi Selatan. Sekiranya ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqina illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh kita tepuk tangan untuk kedua narasumber kita, Bapak Ibu. Agak berat-berat rasanya diskusi kita pagi ini ya. Tapi sekira poinnya adalah yang diharapkan bersikap kritis terhadap jalannya pemerintahan misalnya, itu adalah kelas menengah. Karena kalau kelas atas seperti yang dijelaskan oleh kedua narasumber kita, sudah tidak punya inisiatif orang-orang seperti itu. Pertanyaan kritisnya kemudian adalah, bagaimana nih kalau kelas menengah tadi ini tiba-tiba bermental atas? Siapa nih kira-kira yang diharapkan untuk bersikap kritis terhadap jalannya sebuah pemerintahan yang diidealkan sebagaimana konsep-konsep demokrasi? Baik Bapak Ibu hadirin, diskusi kita ini disiarkan live YouTube dan juga disiarkan langsung oleh Radio Al Markas di frekuensi 99,6 ya. Dan sisanya saya berikan kesempatan kepada siapa saja yang ingin memulai, apakah bertanya, klarifikasi, atau mungkin ada pikiran-pikiran banding yang ingin diajukan sekaitan dengan diskusi kita. Pak Mardi, ada Ibu di belakang. Silakan Bu, ya, yang angkat tangan tadi, ya, ya. Silakan perkenalkan diri. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumarni, perwakilan dari Prima Pemuda Masjid Remaja Masjid Al-Markas Al-Islami. Terkait stratifikasi sosial, nah tentu kalau realitanya kita lihat ini menimbulkan konflik karena di sila kelima dikatakan bahwasanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun ternyata keadilan itu hanya didapatkan di kalangan atas. Sementara rakyat yang berada di kalangan bawah itu makin terintimidasi, sementara kalangan atas itu dia merasa bahkan hukum pun bisa dibeli. Nah, terkait hubungan stratifikasi sosial dengan sila kelima, apakah ada solusi untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kumpul dulu sampai 2 pembicara ya. Masih ada lagi? Sebelum narasumber kita memberikan respon? Kalau belum, bisa langsung dulu. Oh ya, Pak Imam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya hormati ada pengawas yayasan Pak Jinaja, ada Ketua Harian Prof. Lestari, ada Sekjen Pak Herman, narasumber yang saya muliakan dan hadirin para jamaah yang saya muliakan. Saya hanya ingin menyampaikan informasi Al-Quran yang melegitimasi apa yang kita bicarakan ini. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Isra, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Coba perhatikan stratifikasi sosial masyarakat. Walal akhiratu akbaru darajat. Jadi di situ ada derajat-derajat. Dan juga nanti di akhirat seperti itu. Jadi gambaran di dunia itu akan nanti menggambarkan tentang status di akhirat. Jadi status-status yang ada di dunia itu satu hal yang fenomenal. Jadi memang realitasnya seperti itu masyarakat kita.
eh, perlakuan stratifikasi sosial juga ini, kalau dalam hukum Islam seperti yang kita bahas yang lalu, ada orang merdeka, ada budak. Jadi cara memperlakukan dalam hukum itu beda. Kalau ada budak yang bersalah, beda hukumannya dengan orang merdeka. Nabi juga dalam banyak hadis membagi orang Arab, ada Arab, Arabi, ada Arabi. Jadi Arab itu Arab modern. Ada Arabi, Arab kampungan, pedalaman, Arab pegunungan. Itu cara beda cara Nabi memperlakukan. Bahkan di Arab sendiri ada kelas-kelas. Jadi orang Quraisy beda dengan non Quraisy. Makanya ada Quraisy Matar. Ada Quraisy Matar di sini. Bagi Pak Quraisy Matar ini status Arab yang tinggi. Ya, Towija anulah kalau manurung kan. Nah, selain itu juga ada istilah mutraf. Mutraf itu mutrafiha. Mutraf itu orang berkelas. Nah, ini saya kira legitimasi Al-Quran melihat fenomena seperti ini. Dan betul apa yang dikatakan oleh Halim tadi, Wahyudin, bahwa ada 4 yang bisa merubah status itu. Acca, kemudian Warani, kemudian Sogi, kemudian berkuasa. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira sampai kapan masyarakat kita ini, khususnya di Sulawesi Selatan, cara berpikirnya itu tidak melihat lagi ke belakang. Jadi cara berpikir melihat ke depan. Karena ya betul, orang kalau selalu merunut asal-usulnya, maka berpikirnya itu selalu ke belakang gitu. Nah, ini masyarakat kita ini kira-kira kalau dalam struktur sosial masyarakat Sulawesi Selatan ini, cara pandang, perubahan cara berpikir masyarakat kita ini kira-kira sampai kapan ini terjadi? Ya, evaluasi berpikirnya itu tadi sudah disampaikan, mahasiswa yang 20 tahun sebelumnya dengan sekarang ini sudah mungkin berbeda. Kira-kira ke depan ini proyeksi gambaran cara berpikir, cara pandang masyarakat Selatan ini seperti apa ke depan? Saya kira demikian, Pak Khair. Langsung Pak Wahyudin. Kita pertama. Yang tadi itu masalah keadilan sosial. Ya, ya. Jadi memang kadang-kadang perubahan sosial itu terjadi begitu cepat karena faktor eksternal, misalnya teknologi atau literasi, tetapi tidak ditunjang oleh perubahan sosial budaya secara evolusioner, sehingga ada keterkejutan budaya atau cultural shock yang menimbulkan kegamangan. Padahal sebenarnya yang lebih penting dalam perubahan itu adalah perubahan kultur, ya, perubahan budaya atau mentalitas, bukan sekedar perubahan isi tas. Ya, karena kalau itu orang yang bermental miskin kita kasih modal 1 miliar, dalam sebulan uangnya sudah habis dan dia kembali miskin. Ya, karena kita tidak mengajari mental entrepreneurship, ya, yang dia miliki mental konsumtif dan mental untuk menunjukkan perubahan status. Tiba-tiba dia ubah rumahnya, dia pergi umrah atau pergi haji lewat jalur ONH+, setelah itu tidak punya lagi pekerjaan. Padahal mestinya kalau dikasih uang 2 miliar, dia bisa gunakan atau 1 miliar untuk menjadi modal mengubah profesi, ya, sehingga bisa punya sumber pendapatan yang lebih berkelanjutan atau sustainable. Ya. Nah, bagaimana dengan konteks keadilan sosial dalam masyarakat Indonesia? Ya, sebenarnya saya ingin menjawab ini dengan merujuk kepada pertanyaan dari Profesor Muhammad.
bahwa kata kuncinya adalah keadilan. Ya, jadi keadilan sering sekali tidak terjadi atau kita injak-injak keadilan karena faktor-faktor stratifikasi sosial yang sebenarnya tidak bersifat substantif. Ya, orang bisa tidak adil karena kekuasaannya terlalu besar secara politik atau kekayaannya terlalu melimpah atau yang ini yang paling parah karena masih bernostalgia menganggap dirinya keturunan spesial dalam kehidupan masyarakat, entah dia sebagai bangsawan dan sebagainya. Ya, tapi di sisi lain karena budaya yang dibangun sejak dulu dalam masyarakat kita seperti itu, orang kemudian tidak pernah bisa merasa pindah kelas. Ya, jadi mentalitas miskin ini, mentalitas atas ini terus dipelihara sekalipun dia sudah menjadi kelas menengah. Ya, Papa yang tadi menyebut kelompok kelas menengah yang masih bermental budak. Ya karena tadi itu hanya perubahan di level permukaan budaya, tapi tidak berupa perubahan mental. Dalam istilah Presiden Jokowi, revolusi mental. Ya, padahal saya kira dalam Al-Quran jelas sekali disebutkan ya, maaf pakai Muhammad kalau sedikit juga menyitir Al-Quran ini, dan itu saya tidak pernah lupa ungkapan dari almarhum Dr. Nur Khalis Majid yang mencoba menjelaskan satu ayat kalau nggak salah di surat Al-Ra'd ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kita hafal ayat ini dan artinya, tapi Cak Nur mengatakan apa arti ma di situ ya? Ma huwal ma. Ya, Allah tidak akan mengubah keadaan, kondisi, ya, situasi, nasib satu kelompok masyarakat sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Nah, kalau terjemahan di Kementerian Agama kan, ma itu diartikan mengubah nasib mereka sendiri. Saya nggak tahu apa sudah direvisi. Tapi kata Cak Nur, ma di sini pasti penting sekali. Karena kalau itu sudah berubah, berubah segalanya. Ternyata beliau menjawab sendiri, ma itu bisa diterjemahkan dengan mental, mindset, paradigma, perspektif, ya, wawasan, dan kalau itu sudah berubah, berubah segalanya. Jadi kalau kita mengubah mental seseorang, mengubah perspektif seseorang, paradigma seseorang, dia bisa mengubah yang lain yang bersifat eksternal itu, aksesoris itu. Nah, yang terjadi dalam masyarakat kita karena kita digempur oleh banyak sekali perubahan-perubahan sosial akibat faktor eksternal, belum bisa membaca, sudah mengenal misalnya media sosial. Ya, mahasiswa kita belum punya tradisi literasi, atau masyarakat kita belum punya literasi membaca dan menulis, tiba-tiba muncul televisi. Nah, maka akhirnya budaya televisi yang lebih dominan. Belum selesai itu muncul media sosial. Platform media sosial menawarkan dagangan yang sangat memikat dengan tampilan yang sangat menggoda. Pada akhirnya masyarakat kita sekarang ini menjadi sangat konsumtif, ya. Saya kira Bapak Ibu, jadi saya tidak mengatakan ibu-ibu saja, itu sudah familiar dengan panggilan di pagar rumah, paket, paket, ya. Jadi anak-anak di sekitar rumah saya itu sudah kenal sekali saling bersaut-saut, paket, paket. Karena dia sudah sangat mengenal jasa delivery yang mengantar ke rumah itu. Nah, kita kan menjadi membeli banyak yang kita inginkan padahal kita tidak butuhkan. Nah, itu perubahan-perubahan seperti ini memang memerlukan ya usaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan. Jadi dalam masyarakat yang sudah kuat literasi biasanya kritis. Yang paling parah dalam masyarakat kita adalah inja akun fasikum binaba'in fatabayanu. Tidak bisa mengklarifikasi sebuah informasi karena kita tidak terbiasa berpikir kritis. Asalkan yang pertama mengatakan informasi kita percaya. Nah, ini sangat parah sebenarnya. Jadi reputasi seseorang, ulama, intelektual, ya, itu bisa rusak dalam beberapa detik hanya karena menyebar misalnya pesan lewat WhatsApp group tentang sesuatu yang sebenarnya mestinya diklarifikasi lebih dahulu. Nah, itu semua terbangun karena kita tidak punya kultur literasi, tiba-tiba muncul dunia digital. Nah, pertanyaan dari Profesor Muhammad saya kira menarik sekali. Sampai kapan saya mengistilahkan romantisisme feodalisme ini dalam masyarakat? Ya, kalau saya melihat berdasarkan pengalaman bangsa-bangsa lain, salah satu hal yang bisa mengubah
kultur secara sangat penting dan signifikan itu adalah dua hal. Pertama adalah peningkatan tingkat pendidikan, dan yang kedua kesejahteraan ekonomi. Nah, kalau masyarakat kelas menengah kita atau kelas bawah kita sudah kata-kata punya tingkat pendidikan yang lebih baik, kemudian secara ekonomi mereka sudah hidup sudah lumayan cukup, maka sebenarnya saya kira mereka pertama-tama tidak akan tergoda lagi untuk sekedar menerima sembako lalu memilih calon tertentu. Nah, persoalan kita demokrasi terlalu matang karena kita copy paste saja dari pengalaman Barat tanpa modifikasi, sementara mentalitas kita belum siap berdemokrasi, belum siap menerima kekalahan. Yang kedua, pertimbangan memilih sosok calon yang mestinya tampil the best among the community itu tidak terjadi karena ya kita masih memuliakan, mengagungkan seseorang bukan karena karakternya, tapi karena status sosial dalam masyarakat. Makanya kita lihat di Indonesia saja barangkali orang cium tangan terhadap pejabat, ya, padahal tidak punya hubungan kekerabatan. Ya, padahal itu memperbudak diri, ya kan? Kapan kita tunduk merendahkan diri karena kepentingan jabatan, maka sebenarnya kita kembali menjadi budak walaupun kita sudah kaya-kaya gitu. Jadi ini kan memang istilah budak ini saya kira ini mungkin tujuan Al-Markas memilih tema ini itu tidak terbatas atau tidak bisa hanya dilekatkan kepada kelompok masyarakat yang secara tradisional masuk ke level keturunan atas. Tapi mentalitas budak ini itu merasuki semua level masyarakat karena kepentingan yang semakin besar. Ya, makanya menjadi mental merdeka itu senang sekali. Saya sebagai Rawajo selalu dinasihati sejak kecil, merdeka tawajoe, ada namanya Papua. Rawajo itu merdeka, dia hanya patuh kepada konstitusi. Kalau raja memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai konstitusi, kita say no. Makanya ada Tolotang. Ya, orang Tolotang kan dari Wani di Wajo. Ketika Islamisasi pada tahun 1610 di Wajo, yang pertama menjadi Muslim kan Arumata Wajo, Andi Sangku, Petamula Jaji. Mestinya semua rakyat Wajo menjadi Muslim, tapi karena di Wajo ada namanya ada ada amardekangan atau Wajo yaitu hak konstitusional orang Wajo, maka orang Wajo tidak bisa dipaksa. Kalau saya mau menjadi Muslim, ya oke, tapi kalau saya tidak mau apa? Ya, itu artinya ada penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk beragama dan tidak beragama, sekalipun raja sudah menjadi Muslim. Maka kemudian Pertamula Jaji mengatakan, ya pilih kau dia memutar masalah abir-biri kok, aja mau ke tengah kota. Akhirnya mereka memilih tempat di Wani, tapi kemudian merasa agak sedikit tidak enak dengan orang Muslim, dia kemudian migrasi ke Tolotang, ke Amparita, sebelah selatan Akarungena, kampungnya Pak Kasim. Ya, jadi tidak bisa dibunuh. Makanya di dalam Lontara Wajo dikatakan Tawajoe merdeka masuk, merdeka mutama. Bebas keluar, bebas masuk. Yang penting menghargai konstitusi. Nah, karena itu pula maka kita tidak bisa menghambakan diri kepada raja. Karena yang berhak menjadi hamba hanya tanah. Tanah itu ata. Nanya Tawajoe merdeka mana? Hanya tanahlah yang menjadi budak. Semua orang Wajo itu merdeka. Makanya orang Wajo kadang-kadang juga susah kalau dalam politik karena tidak bisa dia membungkuk untuk tidak bisa jilat-jilat, tidak bisa oportunis karena dia harus tampil mandiri sebagai manusia. Menurut saya ini sangat Islami nih. Tapi ini tertindih oleh Orde Baru. Makanya penelitian seorang antropolog dari Amerika namanya Jacqueline Linton, di anak benua menemukan bahwa ternyata orang Wajo sudah berbeda dengan apa yang terjadi dalam abad ke-15 ke-16 ketika Wajo menjadi Americana Sulawesi Selatan, kata Profesor Zainal Abidin Pagid. Wajo sekarang ini adalah the most feudalistic regency in Sulawesi. Kabupaten yang paling feodal di Sulawesi Selatan. Jadi bayangkan, pernah menjadi kerajaan yang sangat demokratis, tiba-tiba berubah menjadi, kata pengamat Amerika ini, Jacqueline Linton, kabupaten yang paling feodalistik di Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena politik Orde Baru melanggengkan buhul-buhul feodalisme ini untuk membuat kekuasaan ini bisa hanya berputar kepada kalangan elit saja. Dan ini menurut saya kecelakaan sejarah dalam masyarakat kita. Jadi saya menjawab stratifikasi seperti ini akan terus ada.
Kalau tidak alasan genealogis, kita akan cari alasan lain. Tapi yang penting tidak ada ketidakadilan. Ya, kita bisa adil dalam stratifikasi sosial yang begitu banyak. Saya kira prinsipnya Al-Quran juga adalah keadilan. Keadilan sosial ini dicita-citakan dalam Pancasila, tapi tidak terwujud secara merata sampai akhir. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ya, jadi ada pergeseran ya. Magdareke ni tawajo pangai minapupong. Ya. Oh, ya, juga baik-baik. Terima kasih. Silakan Pak. Ibu Sumarni. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang dicari kan Pak, memang keadilan. Mal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Ada jalan pendakian, kamu tahu jalan pendakian itu. Mendaki. Capek, melelahkan. Kadang-kadang kita singgah. Apa itu jalan pendakian? Al-aqabah kata Al-Quran. Fakku raqabah. Memerdekakan budak. Karena itu kita perlu perluas makna budak itu. Bukan budak pada masa jahiliyah, bukan budak pada masa Amerika beberapa ratus tahun yang lalu, atau di Australia, budak pada kerajaan-kerajaan Bugis Makassar, bukan lagi. Tapi zaman itu sudah kita tinggalkan. Budak di zaman kita adalah orang yang tidak punya akses terhadap fasilitas yang sifatnya umum. Itu ya, jadi budak masih ada sekarang. Budak zaman kerjaan Goa, kerjaan Bugis dan lain-lain, itu sudah selesai. Zaman Nabi itu sudah. Tapi yang dikatakan Al-Quran, pendakian yang sulit ini, fakku raqabah, membebaskan budak, yaitu orang-orang yang tidak punya akses, tidak punya jalan masuk, tidak punya cara untuk meraih hak-hak yang mesti miliki. Kalau itu memang masih banyak. Sedangkan untuk zaman kita, yang kita katakan kelas elit, ya kita sebut kelas naga. Naga. Dia kelihatan tidak bekerja, dia yang membagi-bagi. Ya. Tapi yang lebih banyak lagi pengeritik naga. Menurut saya pengeritik naga ini banyak yang tidak mengerti. Yang dia tidak mengerti bagaimana menjadi naga seperti itu. Mestinya menjadi naga. Jangan mengeritik naga saja. Tapi didiklah keluargamu, didik orang-orang sekitarmu, didik murid-muridmu, supaya dia menjadi naga juga. Supaya naga ini semakin banyak. Karena sulapa itu ekonomi, kekuatan ekonomi, ya dia bisa juga kekuatan politik. Ya. Jadi benar yang dikatakan Ibu Sumarni, tapi itu jalan pendakian. Ya. Bagaimana cara pandang kata pertanyaan Pak Imam Besar tadi? Kalau saya, Pak Kiai, itu ada beberapa kata kunci dalam Al-Quran, meskipun berbeda-beda. Di Al-Quran mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu, yang paling bertakwa. Takwa itu juga tidak sama tingkatannya, semuanya takwa. Karena itu Al-Quran di satu ayat yang lain dikatakan, kalau saya tidak keliru, Ittaqu mastata'atum. Ittaqullah mastata'atum. Kamu bertakwa menurut kemampuan kamu. Kemampuan itu berbeda-beda, jadi semuanya takwa. Jadi level takwa itu tidak sama. Tapi semuanya takwa. Yang pasti semuanya masuk surga. Tidak akan masuk neraka. Semuanya masuk surga. Kita juga dapat informasi, surga juga bertingkat-tingkat. Itu. Ada hadis yang sering kita ucapkan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu, yang paling baik di antara yang beri banyak manfaat kepada manusia.
Bagaimana mengubahnya itu waktu kita menuju perubahan itu saya mengulangi ayat yang disampaikan oleh Pak Wahidin tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma. Jadi yang kadang-kadang kita tidak sadari bunyi yughayyiru yang kedua itu panjang. Yughayyiru artinya berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Tidak mungkin kita melakukan perubahan kalau sendiri-sendiri. Tapi yughayyiru berombongan bersama-sama. Karena itu kita harus berorganisasi. Banyak. Ma bi anfusihim. Ma-nya itu harus kita mengerti. Pak Quraisy Shihab sependapat dengan Nurholis Majid. Pengertian ma itu kata Pak Quraisy, cara berpikir, mindset kita. Ya. Kamu tidak akan mengubah sesuatu, Allah tidak akan mengubah sesuatu kecuali kamu berjamaah melakukan perubahan itu terhadap cara berpikirmu. Kalau cara berpikir, di mana tempatnya? Di sekolah. Di sekolah. Sekolah itu luas. Ini juga sekolah. Ini juga sekolah. Tempat pendidikan. Saya beruntung Pak Kiai pernah menjadi muridnya Sultan Takdir Ali Sahbana, pujangga baru itu. Dalam kelas dia bertanya, dia bikin gambar bundar begini, baru dia kasih garis jari-jari, baru di antara jari-jari itu dia tulis militer, pendidikan, politik, ekonomi, agama, semua bidang-bidang kehidupan di situ. Kalau dia tanya kita, saya mahasiswanya, kalau kamu jadi bupati, yang mana yang pertama kamu tangani supaya terjadi perubahan? Macam-macam. Ada yang mengatakan, ya militer Pak, dengan alasannya. Ada yang mengatakan politik, ada yang mengatakan ekonomi. Hanya kita berdebat di situ. Dia jadi moderatornya. Setelah kita agak capek berdebat, ada yang bertanya, sebenarnya apa Prof yang tepat dilakukan oleh bupati kalau dia menjadi bupati? Dia bilang, kau punya jawaban semua, tidak ada yang benar. Karena tidak ada yang menyebut pendidikan. Teman saya orang Muhammadiyah, itu agama. Ada teman saya dari Jawa Timur, agama, dia keras, memang bicara banyak argumennya. Ya. Dengarkan oleh Pak Sultan Takdir. Ada yang politik, ya politik. Kalau kita pegang ke politik, kan kita bisa mengubah keadaan. Hanya dia bilang, semua kau punya jawaban, salah. Yang benar kalau kamu jadi bupati, tangani pendidikan yang pertama. Karena itu akan mengubah dan perubahannya langgeng, berjalan terus. Kalau politik, berhenti jadi pemimpinnya, berubah itu. Oh, ekonomi, merosot kau punya kemampuan ekonomi, maka tapi kalau pendidikan, kamu tinggalkan, kamu mati, hasil pendidikan itu langgeng terus. Jadi mau jadi bupati besok sini Pak. Pendidikan ya. Tapi banyak orang tidak suka pendidikan Ustaz. Karena itu lama sekali. Ya. Sudah mati kiainya baru dilihat santrinya menjadi orang. Sudah mati gurunya puluhan tahun baru muridnya itu muncul sebagai tokoh masyarakat. Karena investasinya panjang sekali. Jadi tidak mau yang singkat saja. Hadirin yang terhormat, keterangan saya ini saya tutup Tumanurung. Tumanurung itu orang dari langit. Jadi sebenarnya Tumanurung juga itu, kalau biasa lihat filmnya Mr. Bean, itu juga Tumanurung. Karena lihat filmnya Mr. Bean, dibuka filmnya terus, nah ini Tumanurung, itu Mr. Bean. Jadi Tumanurung sebenarnya tidak ada. Hanya ada di sinetron. Hanya ada di film. Jadi jangan terlalu memegang mitos-mitos seperti itu. Ya. Tidak ada nabi Tumanurung. Kalau ada manusia Tumanurung, menurut versi cerita Al-Quran, hanya Nabi Adam. Karena ada versi cerita dia dari langit, baru dari surga. Kita tidak tahu surga mana, tapi dia ke bumi. Ya. Kalau ada manusia yang lain Tumanurung,
menjangkau langit yang terlalu jauh Nabi kita ketika beliau Isra Mi'raj. Tapi dia dari sini ke sana baru dia turun. Begitu Pak ya. Jadi memang perlu perubahan, move on, move on, move on. Ya, tepuk tangan lagi kalau. Dan seandainya masih ada yang ingin menambahkan, waktu kita masih cukup. Pak Mustari ya? Ya, kita data dulu dan ada lagi selain Pak Mus? Pak Arman. Lalu kemudian Pak Kurais ya, ada 3 lagi. Silakan Pak Mus yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Senior Pak Kasim Matar, Bapak Andre Guru Wasdin Halim, PhD, Pak Pahir, Pak Kiai, Bapak Ibu yang terhormat, yang ingin kami tanyakan atau kita share ke Pak Heri ialah ini kebetulan kemarin malam saya lihat di Kompas TV itu membahas soal kelas menengah. Tapi saya sudah ikuti hanya di paruh acaranya. Yang saya lihat di situ pembahasannya di Kompas TV kemarin malam itu ialah bahwa kelas menengah di Indonesia ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja karena satu sisi kelas menengah ini memiliki kontribusi yang besar terhadap bangsa karena mereka adalah sumber pajak. Karena kelas menengah itu kan sudah secara literasi dan juga secara gaya hidup, mental. Ini saya pinjam istilahnya tadi yang Pak Wahyudin Halim sebutkan itu, saya cek di internet itu Bourdieu ya, yang distinction itu soal mental, cara berpikir dalam stratifikasi sosial. Tetapi oleh pemerintah kita untuk kondisi saat sekarang ini itu tidak memberikan afirmasi yang cukup terhadap keberadaan, kontribusi dan eksistensi kelas menengah ini. Sehingga saat ini posisi kelas menengah ini dalam keadaan galau dalam istilah Kompas. Galau karena tidak ada afirmasi yang kuat dari pemerintah. Nah, saya lalu berpikir bahwa sepertinya ketika Kompas mengatakan seperti itu, saya coba membayangkan kita saat ini memang secara katakanlah latar belakang pendidikan ya sudah sekolah banyak, kemudian juga sudah mengalami ya ketercerahan oleh budaya, tetapi ada keterbatasan-keterbatasan yang diciptakan ya secara struktural kalau pakai istilahnya Kompas TV tadi itu. Jadi kondisi kelas menengah ini itu bukan hanya merupakan warisan sejarah, tetapi ini sudah merupakan juga produksi modern saat ini. Karena sepertinya ada pola yang sistematis dari pemerintah, apakah itu sengaja atau tidak, untuk menciptakan feudalisme, untuk menciptakan apa namanya itu tadi ya, satu kondisi di mana orang-orang yang berada di elit, walaupun pendidikan, mental, kemudian mereka berada di era modern, tetapi mereka menciptakan feudalisme-feudalisme. Entah apa tujuannya itu, Bang Prof. Kasim. Ya, kita di Sulsel juga saya melihat ada orang yang happy dengan misalnya saya ini siapa, keturunan apa. Tetapi yang jelas saya lihat juga untuk konteks demokrasi politik ini kelihatannya hal-hal seperti ini menjadi jualan politik juga. Nah, ini apa yang salah? Apakah kita perlu menata ulang demokrasi kita, terutama adalah seleksi kepemimpinan? Karena kalau mau disalahkan juga tidak, karena ini semua modal-modal politik dengan mengedepankan keturunan, baik itu keturunan asli maupun keturunan yang diciptakan secara diadakan bahwa saya ini orang feodal, saya keturunan ini dibuatkan apa itu namanya itu bagan-bagan bahwa keturunan saya sini, keturunan keberapa saya bisa dihubungkan dengan raja mana begitu. Yang kemudian ini untuk memberikan insentif politik begitu. Nah, apakah ini kemudian menyadarkan kita bahwa ada yang salah dengan demokrasi kita ini?
Nah, kepada Pak Wahyu saya ingin bertanya, apakah Amerika sebagai kampiun demokrasi itu mereka menciptakan eh, politik kekuasaan ini dengan cara seperti itu? Ada nggak di Amerika ya? Misalnya mereka mengandalkan kekuatan-kekuatan feodal. Nah, maaf kalau saya melihat tidak. Amerika untuk kondisi saat ini jualan politiknya ya mungkin sudah tidak lagi yang berbau feodal. Mereka lebih ke sumber daya yang lebih bisa apa ya diyakinkan kepada pemilih begitu. Jadi menurut saya maka eh, kelas menengah ini berada dalam posisi yang sangat tidak baik di Indonesia. Karena apa? Karena di satu sisi mereka ini adalah kelompok elit atau katakanlah di antara elit dan yang apa namanya yang masyarakat bawah, mereka di tengah. Tetapi di satu sisi ada proses-proses yang secara sadar untuk menciptakan feodalisme-feodalisme dengan membangun mental, dengan membuat satu sistem yang kemudian bisa menguntungkan secara politik. Sepertinya itu pikiran saya, Pak Pahir. Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati kedua narasumber dan mendengarkan lintas pembicaraan eh, tadi, maka stratifikasi sosial di masyarakat itu sebenarnya sudah menjadi given dan kita harus melihatnya sebagai fitrah yang sudah ditakdirkan sudah seperti itu. Mungkin memang apa yang digambarkan Prof. Kasim bahwa inti segalanya bagaimana menuju ke takwa. Nah, harapan besar kita sebenarnya bagaimana kelas menengah ini tampil mendorong kita, mengarahkan kita menuju takwa. Nah, perbincangan terakhir ini khususnya satu bulan terakhir tentang kelas menengah di Indonesia, ada perspektif baru ya, pandangan baru di masyarakat bahwa kelas menengah kita terjerembab pada oligarki. Dan itulah yang menuntun kekuasaan ini menjadi absurd. Ini barangkali yang perlu dielaborasi sedemikian rupa secara sosiologis. Kenapa kelas menengah kita di Indonesia tiba-tiba tampil mempraktekkan budaya-budaya atas dan dia harus uh, terjerembab pada persoalan-persoalan kultur yang kita katakan bahwa uh, pandangan kita tentang orang menengah itu, kelas menengah itu orang-orang merdeka dalam kehidupan masyarakat yang bisa menjadi jembatan transformasi sosial dalam melihat proses afirmasi aksi di dalam merubah masyarakat. Mungkin itu gambaran yang kita mau elaborasi pada hari ini. Kenapa budaya kelas menengah kita tiba-tiba tampil dalam kultur-kultur kata itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik, Pak Mardi, mic-nya digeser ke Nanda Quraisy. Sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tadi saya hanya mau mendengar saja, tapi terlanjur dipantik nama saya oleh Pak Kiai. Tidak ada juga Pak Kiai saya lihat. Saya hanya akan menambahkan sedikit ke Kakanda Dr. Wahyudin Halim. Saya tertarik tadi progresivitas peningkatan level di wilayah stratifikasi masyarakat menengah ke bawah. Ada 4 kategorinya: rebut pendidikan, rebut keahlian, rebut ekonomi, dan rebut kepangkatan. Saya hanya akan mau menambahkan satu, ada satu yang ketinggalan. Rebut
nasab habaib. Itu lagi rame sekarang. Jadi kalau kita tidak punya keahlian, tidak punya pendidikan, tidak punya ekonomi, dan tidak punya apa yang satu lagi tadi, kepangkatan, maka kemampang saja ke Jakarta sana, cari ijazah Anda di Rabiatul Alawiyah, paksakan dalam tanda petik Anda bernasab habaib. Itu akan Anda masuk di dalam budaya kategori ATA yang Anda bisa duduk-duduk tenang saja, tidak usah menguasai, tetapi Anda punya ijazah dari sana. Ijazah itu juga saya tidak tahu apa bisa divalidasi atau tidak dan seterusnya. Jadi sekarang di kondisi kita ada 5 kategori klasifikasi tadi. Saya hanya mau menambahkan itu. Pastikan ada jalur nasab habaib. Bisa dipastikan atau bisa dipaksakan saja. Terima kasih. Ya, saya kira 3 pembicara terakhir tadi ini lebih banyak masukan-masukan ya. Walaupun ada juga pertanyaan-pertanyaan teknis yang diajukan. Kak Kasim yang memulai dulu. Ya, saya jawab anak saya dulu. Meskipun dia takut-takut tunjukkan kepada saya. Saya pernah di rumahnya Pak Quraisy. Sementara ribut-ribut tentang habaib itu. Quraisy Shihab. Makan sama-sama, setelah makan kita duduk santai. Cucu-cucunya berkeliaran di situ. Dia bilang, saya sudah larang anak dan cucu saya menyapa saya dengan Habib. Dia sudah larang. Waktu dia ucapkan itu lari cucunya. Memang dia tidak bilang Habib. Dia ucapkan yang lain. Menyapa kakeknya itu. Betul. Ya itu cucu saya. Tidak lagi dia bilang Habib, tidak. Itu ya jawaban saya, Nanda Quraisy. Jadi jangan, apalagi kalau namanya ijazah seperti itu. Mungkin sama dengan keributan orang sekarang dengan profesor yang mau dimiliki oleh mereka yang tidak dari akademisi. Kritik saya bukan mengkritik politisi yang mau jadi profesor. Saya justru mengkritik kampus tempat saya bekerja. Bukan hanya Yayen, UIN, tapi kampus yang lain. Karena juga saya tahu profesor abal-abal itu mungkin juga ada di kampus-kampus itu. Bukan hanya di luar. Jadi jangan kita mengkritik keluar. Baik orang ribut sama profesor, perbaiki produk profesor dari perguruan tinggi. Karena banyak juga yang abal-abal. Nah. Mungkin itu sebabnya Pak Wahyudin tidak mau cepat jadi profesor. Karena malas, Pak. Malas. Kemudian kepada Pak Mustari dan Pak Arman, kamu tidak bersatu. Menurut saya itu benar. Nggak mungkin kalau kita. Itu tadi ayat yang kita sebut pada sesi pertama tuh. Yugayiru ma. Harus berjamaah. Ya. Tidak ada persatuan di sana. Begitu gampang. Tokohnya dibunuh. Di Tehran. Bagaimana bisa? Sudah ditangkap itu membunuh? Tidak, belum. No? Belum. Hebat sekali itu Israel. Hebat sekali. Jadi kalau mau mengatasi Israel, atasi kehebatan seperti itu dalam spionase. Tapi sekali lagi saya setuju dengan pendapat Presiden Iran yang meminta kepada pemimpin besar Iran, Khamenei, supaya jangan kita tempuh cara perang. Tidak ada cara perang yang bisa menyelesaikan persoalan. Perang terakhir dalam sejarah kita, Perang Dunia Kedua. Apa yang kita lihat, pecah-pecah semua negara, hancur secara fisik banyak negara, dan lain-lain. Saya setuju pendapat Presiden Iran itu. Jadi kita harus bersatu. Terakhir, baru-baru ini kita menguji disertasi doktor Pak Mustari 2 hari yang lalu. Itu tentang KNPI. Maka dalam diskusi promosi itu, saya bertanya kepada Promopendus,
bagaimana caranya organisasi-organisasi kepemudaan seperti KMP tidak punya tradisi pecah. HMI juga suka pecah, mulai dari tingkat ranting sampai pusat. Pecah, asal ada komprehensif pecah, musyawarah pecah. Ya. Ormas biasanya juga begitu. Saya tanya dia. Dia lama terdiam, maka saya jawab sendiri. Perlu dalam pendidikan organisasi seperti itu menekankan bahwa ketika musyawarah kita, rapat kita, mubes kita sudah mengambil keputusan di ketok palu, semua sami'na wa ata'na. Baik yang pendapatnya tercakup atau tertolak atau merasa tidak puas, begitu mendengar palu keputusan harus mengambil sikap sami'na wa ata'na. Kita taat dan patuh. Laksanakan. Nanti kita evaluasi ketika berjalan organisasi. Jangan baru ini terus keluar bikin tandingan. Tidak mungkin. Ya. Kira-kira begitu pikiran saya. Ya. Terima kasih. Ya, langsung Pak Wahid. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, syukur sekali kita pagi ini cuaca masih sangat nyaman ya, walaupun kita menunggu matahari. Ya, pertama, ya betul Profesor Mustari namanya Pierre Bourdieu. Ya, saya kelimpungan membaca bukunya Distinction itu karena sangat berat. Tapi gambaran dia tentang masyarakat Prancis itu seperti kita Indonesia saat ini. Jadi sekalipun masyarakat Prancis pasca revolusi menekankan pentingnya ekonomi, pendidikan, tetapi ternyata masyarakat masih terus berkelas-kelas dan masih mencari hal-hal baru yang bisa dijadikan sebagai penanda status. Jadi memang seperti tadi dikatakan oleh Pak Imam Besar, Al-Quran sendiri menjustifikasi atau memberikan antisipasi bahwa kelas-kelas sosial itu atau stratifikasi sosial itu sifatnya alami atau tadi dikatakan given ya, itu tidak bisa kita tolak. Dan tapi Al-Quran tidak menggambarkan bahwa yang menjadi penanda status itu terbatas kepada aspek-aspek tertentu ya, tapi itu cair ya, dalam satu zaman, dalam satu konteks peradaban barangkali yang menjadi penanda status itu alat teknologi. Nah, belakang hari mungkin bukan lagi tetapi data. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu yang cukup senior seperti Prof. Kasim Matar ya, konon kabarnya saya hanya lihat fotonya. Dulu orang kalau pulang dari merantau ya, lisu polis sompe, yang dibawa itu radio tape besar. Ya kan? Lesopo ya kok radio tape. Tandanya kita sudah naik kelas, pulang, tanda kekayaan. Bapak saya, kakek saya pernah punya radio dikasih sama nenek saya dari Surabaya, itu besar sekali. Dan ketika itu dinyalakan di Lego-Lego di teras, itu penontonnya itu bukan penonton sih, pendengarnya itu di depan rumah berjejeran. Dan itu menaikkan status keluarga, bahwa keluarganya Pumiri yang pertama punya radio di Belawa. Belakangan televisi. Ya, jadi hitam putih dulu wah mahal sekali, lalu televisi hitam putih ada lagi lamarinya, digesek-gesek lebih hebat lagi, tiba-tiba ada berwarna. jadi penanda status itu cair dan fleksibel, dan orang yang selalu peduli kepada hal itu sebenarnya tidak akan pernah punya waktu untuk berpikir tentang apa yang lebih baik bagi kehidupan, ya kan? Jadi kita kadang-kadang tidak lepas dari itu karena hidup di lingkungan yang menghargai kita dengan apa yang kita bisa tampilkan secara lahiriah. Ya saya kira bapak-bapak kalau ibu-ibu mau pergi ke pengantin kan yang lama itu adalah menjawab pertanyaan ibu, ini baju bagus nggak? Kalau ini saya pakai gimana gitu. Jawaban saya biasa singkat. Ma, sedangkan saya yang selalu menemani kita pergi ke pengantin, itu lupa baju apa yang kita pakai pada pengantin terakhir. Apalagi orang lain. Ya kan? Pasti orang lain tidak akan pernah. Kalaupun ada yang berani bilang, saya bisa jawab. Bilang alasannya ibu pakai baju itu lagi karena ini. Ya kan? Itu karena kita selalu merasa on the spot.
selalu merasa di puncak sebuah tempat di mana orang melihat kita setiap saat, padahal orang lain itu tidak peduli sebenarnya, ya. Dia peduli kita karena dia punya kepentingan untuk dirinya sendiri. Dia dijadikan cerita bagi dirinya. Ini kan aku kan menyindir soal ngerumpi ini kan, ya. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, kemudian ada di soal Hujurat itu tentang wala tanabasu bil alqab, ya, kemudian ada la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'in asa yakunna khairan minhun dan sebagainya. Itu Al-Qur'an sudah memberitahu kita bahwa menjudge orang itu ya sifatnya alami, tetapi jangan sampai kita kemudian beranggapan bahwa penilaian eksternal terhadap orang itu yang benar. Nah, ini yang saya kritik dalam masyarakat kita karena kita merendahkan apresiasi terhadap manusia kepada hal-hal yang bersifat sebenarnya aksesoris. Ya, bukan hal yang bersifat substantif. Makanya banyak mungkin orang bergelar kiai, profesor, doktor, kalau dia di masyarakat yang tidak menghargai gelar-gelar akademi itu menjadi tidak berharga. Jadi makanya dalam ungkapan-ungkapan kaum bijak, tempatkan dirimu di tempat yang benar. Dalam istilah budaya, ongro iseng ongromu. Ya, jangan kamu mau dihargai sebagai bangsawan di tengah-tengah masyarakat yang tidak lagi peduli dengan itu. Is'al iseng pergi ke Mekah, kau semua gaya, aku nggak ya, aku belawak, aku ngaku aja. Siapa yang tahu itu di sana? Pergi ke Amerika membawa status itu di sana bukan lagi itu, tapi kinerja di sana. Ya, menjawab Pak Mustari. Ada masa ketika feudalisme sempat juga merebak di sana. Tapi ketika masyarakat Amerika semakin plural, imigran datang, dan konfigurasi demografis semakin susah ditebak, maka yang diandalkan kemudian adalah kinerja. Orang kalau kampanye pilpres itu yang disebut apa yang dilakukan di masa lalu dan apa yang membuat dia bisa lebih hebat daripada calon presiden yang lain. Saya hadir ketika perdebatan antara John Kerry melawan George Bush di periode kedua. Kebetulan John Kerry masuk kampus di Temple tempat saya kuliah. Jadi di sana bisa masuk kampus kampanye capres kan. Yang membuat saya kagum itu setiap dia bicara menjawab pertanyaan selalu punya pemberian number 1, number 2, number 3. Ya, saya akan memperbaiki kondisi ekonomi karena dalam 3 cara, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dan yang disebutkan itu faktual dan data-datanya itu bisa diverifikasi dan di backup oleh tim tank dari ekonom kelas atas Amerika. Jadi bisa berkatakan di belakang saya ada sarjana Harvard di bidang ekonomi makro mengatakan ini yang baik. Kalau kita tidak penting kampanyenya itu, yang penting setelah itu bagi-bagi baju kaos, bagi-bagi sembako. Dan kita juga membiarkan itu. Nah, saya tanya bapak-bapak yang menggelongkan dirinya sebagai kelompok kelas menengah. Apakah kalau ada politisi datang ke sini berbagi, membagikan baju kaos yang sangat bagus, kita akan terima? Ambil itu, anugerah gratis. Beranikah kita mengatakan, mohon maaf, saya tidak menerima baju kaos ya. Saya punya baju. Tapi kenyataannya dalam kampus pun kita menerima parsel. Berarti kita masih terus membutuhkan sesuatu. Ya, jadi menurut saya supaya kelas menengah yang kita anggap ini mestinya merepresentasikan sosok yang bisa merubah masyarakat secara berjamaah, bisa efektif, ya menurut saya perlu ada reformasi cara berpikir kelas menengah. Ya, tapi memang masalahnya kelas menengah inilah yang paling berjuang untuk meneguhkan kelas sosialnya. Ya, kan? Karena pertarungan kelas sosial itu segala sesuatu bisa diklaim sebagai parameter kenaikan kelas sosial. Ya, jadi yang saya ingin katakan di sini adalah karena media, ya baik media cetak, elektronik, media sosial lebih banyak membombardir kita dengan isu politik dan isu politik memang masih mendominasi perbincangan sosial, maka saya melihat bahwa kriteria bagi kita untuk kesuksesan kelas menengah tertentu adalah dengan menduduki jabatan politik. Ya, salah satunya supaya melakukan mobilitas vertikal menjadi elit politik. Ya, dalam bahasa ilmu politik disebut politik masih menjadi panglima. Saya tanya bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama akademisi, itu WhatsApp grup kita itu postingannya kebanyakan apa? Ya jujur saya katakan kalau di kampus saya, Prof. Kasim juga ikut, itu kan isu politik. Ya kan? Jadi secara alami kita kemudian mengidolakan, menggratifikasi, mengglorifikasi jabatan politik. Bahkan dalam kampus juga.
kita baru merasa diapresiasi, baru merasa berharga secara akademik apabila kita menduduki jabatan, walaupun itu sekretaris jurusan. Ya kan? Kenapa kita tidak merasa berharga kalau kita punya buku terbit, artikel terbit, opini terbit, ya kan? Nah, makanya ada penelitian, kalau nggak salah dilakukan di Indonesia, tentang apa sih isu yang dibicarakan oleh misalnya WhatsApp group atau media sosial group alumni Harvard University, Princeton University, Yale University, dan kampus-kampus yang masuk kategori Ivy League di Amerika. Dibandingkan dengan isi pembicaraan alumni Universitas Indonesia, UGM, IPB, dan kampus-kampus elit Indonesia. Ternyata ditemukan bahwa isunya, kata kuncinya, tagarnya di alumni perguruan tinggi elit Amerika itu, ya bicaranya adalah misalnya artificial intelligence, tentang antariksa, ya tentang COVID, tentang isu-isu ilmu pengetahuan mutakhir. Tapi kalau alumni perguruan tinggi elit Indonesia ini bicarakan apa? Khilafah, Jokowi, pilkada, pilpres, Prabowo, dan sebagainya. Ya padahal mestinya sebagai alumni perguruan tinggi terkemuka, ya yang kita bicarakan nasib bangsa ini. Jadi betul bilang Prof. Kasim dalam kuliah beliau dengan Profesor Sultan Takdir Ali Syabhan almarhum. Kalau itu mungkin sekarang kita tanyakan kepada mahasiswa kita, mungkin jawabannya politik. Solusi bagi semua masalah adalah politik. Ya, memang menjanjikan sekali kita bisa tiba-tiba terkenal secara instan, tiba-tiba wajah kita terpajang di semua sudut jalanan, dan kita dikenal. Tapi kalau misalnya kita menulis banyak buku, tiba-tiba kita berada dalam satu masyarakat, tidak ada yang kenal. Ya, tapi jangankan begitu Bapak Ibu, ada seorang sekolah hebat yang pernah datang ke Indonesia dan saya caplok ketika dia datang ke Makassar berbicara di sebuah forum. Saya yang merasa sedih karena pertama lama baru ada audiens yang hadir dan ketika hadir pun itu ya tidak ada pertanyaan yang sesuai. Padahal ini kemana-mana pergi di kota-kota besar Amerika itu terkenal antropolog hebat tentang masyarakat Amerika yang modern. Ya. Jadi oleh karena itu sebagai kesimpulan saja mungkin menurut saya Al-Markas ini bisa menjadi pionir atau pelopor dan kegiatan kita ini ngobras ini salah satu cara untuk mengubah mindset kita di dalam berkehidupan sosial bahwa yang dihargai itu jangan hanya wacana-wacana politik. Makanya saya pikir tema-tema ke depan ini jangan melulu politik walaupun pilkada semakin dekat. Karena kalau begitu kita melanggengkan asumsi bahwa yang paling terhormat dalam masyarakat adalah yang menduduki jabatan politik. Ya padahal menjadi masyarakat biasa yang punya pesantren seperti Prof. Kasim Matar, itu menurut saya di akhirat mungkin jauh lebih berat timbangannya ketimbang orang yang tidak pernah sepanjang hidupnya tidak menjabat jabatan publik, tapi degaga urat napetui, degaga memuka. Ya kan? Kan kualitas perbuatan yang akan dinilai nanti. Inilah hadis lagi ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Maaf ini bukan ahli hadis. Kalau salah patung pakai. Allah tidak melihat atau menilai, tidak mengukur kamu berdasarkan tampilan jasmani kamu. Apakah kamu kekar, six pack atau tidak? Atau aswarikum, wajahmu apakah kamu tampan atau tidak, gagah atau tidak, cantik atau tidak, tetapi kepada kulubikum, ya, hati, itikat, mentalitas, karakter, kemudian wa'amalikum, kinerja, prestasi. Nah pertanyaannya kita, apa yang kita bisa banggakan di akhirat nanti ketika berhadapan dengan Allah? Ya Allah, lihatlah CV-ku, mulai saya kepala desa, kemudian sekretaris kabupaten, kemudian camat, kemudian ya, berapa nih rakyat yang kamu entaskan dari kemiskinan? Belum ku tahu karena tidak pernah ke rakyat juga karena saya dari pilkada ke pilkada. Memang profesi saya adalah pilkadawan. Kalau bilang kamu nol besar, tapi tiba-tiba muncul orang tua, jalannya pelan. Apa yang kau banggakan dalam hidup? Saya lihat kamu profesor. Iya, tapi saya waktu mengajar mahasiswa itu tidak banyak yang jadi orang. Lalu sekarang saya jadi pimpinan pondok pesantren. Namanya Matahari. Sekarang sudah muncul Matahari.
Berapa yang jadi orang? Alhamdulillah semua jadi pemimpin masyarakat di masa depan. Amin. Amin. Minimal seperti itu. Saya yang seperti ini itu selalu hanya berharap mahasiswa saya yang saya ajar secara mudah-mudahan tulus, itu berharap bisa menjadi orang. Nah itulah yang akan mengusung jenazah saya ketika diarak menuju ke peristirahatan terakhir. Minimal itu kebanggaan kita, seberapa banyak orang yang menandu kita, mengantar kita ke pemakaman. Kata Gus Dur ketika ditanya tentang bapaknya dan ditulis oleh V.S. Naipaul, salah seorang penulis sastra yang memenangkan hadiah Nobel, asal India tapi tinggal di Inggris. Dia tanya Gus Dur, apa yang paling membuat kamu kagum dengan bapak kamu? Dia bilang yang membuat saya kagum karena saya masih kecil ketika bapak saya meninggal, ada begitu banyak orang yang mengantar jenazahnya ke pemakaman. Is there anything better in this life than to be loved by so many people? Saya akan hafal kata-katanya. Adakah yang lebih baik di dunia ini daripada dicintai sebegitu banyak orang? Karena mulai Surabaya sampai Jombang itu sudah orang melambaikan tangan di jalanan ketika jenazahnya dibawa dari Jakarta. Tapi yang terjadi ketika Gus Dur meninggal jauh lebih hebat. Bukan hanya ditangisi oleh santri Jombang, Jawa Timur atau orang NU, tapi ditangisi oleh seluruh bangsa, bahkan oleh seluruh elemen bangsa, lintas agama, bahkan internasional. Maka ada kemuliaan kehidupan kecuali seperti Gus Dur. Pertanyaannya kalau kita wafat sebagai politisi, walaupun kita selalu pajang nama di berbagai baliho, berapa yang mengantar jenazah kita dengan tulus? Itu saja. Terima kasih. Ya. Sebelum kita bubar, mungkin 1-2 kalimat dari Pak Kasim. Ya. Saya lupa siapa khalifah, ditanya oleh rakyatnya, dia khalifah. Waktu Nabi memimpin kita tidak terlalu ribut, beres keadaan. Tapi ketika kamu menjadi khalifah, kok kita ribut terus di bawah? Dia bilang, waktu Nabi menjadi pemimpin, yang menjadi rakyat, orang seperti saya dan sahabat-sahabat. Ketika saya menjadi khalifah, presiden, kamu yang jadi rakyat. Nah itu. Yang kedua, kita menyinggung WhatsApp, media sosial. Kita suka ribut dan macam-macam, temanya itu juga. Di kesempatan ini, saya ajak kita berpikir. Kritik yang kita tujukan kepada seseorang atau kelompok, rajin sekali kita share, kita teruskan dan lain-lain. Seolah kita tidak mau dilomba oleh orang lain, menyampaikan informasi tanpa tabayun. Pertanyaan saya, biasakah kita renung-renungkan juga kepada saya, jangan sampai kritik-kritik kita yang tajam dan hebat itu sebenarnya menjadi tempat kita mengumpulkan dosa kita sendiri. Itu saja. Terima kasih. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin, telah kita dengarkan paparan dari narasumber kita dan juga masukan-masukan dari peserta. Dan saya ingin mengutip satu pandangan juga dari seorang sejarawan dan intelektual Inggris, Lord Acton. Dia bilang begini, power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Katanya kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Dan kekuasaan yang mutlak pasti disalahgunakan. Oleh karena itu perlu memang ada penyeimbang. Maka dari kalangan semua intelektual berpandangan yang bisa menjadi penyeimbang ideal dalam konteks kepemerintahan itu adalah kelas menengah. Karena mereka lah yang memiliki daya kritis dan juga memiliki sikap toleransi yang berimbang. Orang yang bersikap atas terkadang kritis tapi tidak akan pernah toleran. Begitu juga kelas atas bisa saja toleran tapi tidak akan pernah kritis. Maka yang bisa kritis hanya kelas menengah. Mari kita semua mengembalikan posisi yang pas untuk kelas menengah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.